ini penambahan Kodam ini salah satu upaya untuk menyebarkan perwira-perwira yang non job itu loh. Dengan penguatan tentara yang sedemikian besar, apa kira-kira bahayanya? Apakah mungkin juga ini akan terkait dengan 2029 mungkin? Ya, tapi kalau dilihat sisi politisnya jelas ini adalah pintu masuk gitu ya. Sebetulnya kan kita ini negara kaya, tapi kata Prabowo sering dirampok dan diadu domba oleh antek asing. Oleh antek asing. Enggak, ini delusional. Saya tidak segan-segan mengatakan ini delusional. Karena apa? Karena delusi dari Prabowo ini, apa bahayanya beliau? Apakah tunjukkan sebenarnya siapa yang merampok kita? Tunjukkan sebenarnya siapa yang mengadu domba kita. Itu para perwira juga mulai mempertanyakan posisi kami sebenarnya sekarang di mana? Apakah posisi kami adalah pembela pelaksana kebijakan pemerintah? Kalau itu berhasil, maka yang berhasil kami. Kalau gagal, ini yang menderita rakyat. Rakyat nggak percaya sama kami. Kalau Prabowo mau memakai tentara, dia itu seorang pemimpin partai. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Arus Politik, bersama saya Stefanus Pramono. Bersama saya Erwan Hermawan. Teman-teman, untuk mendukung jurnalisme yang berkelanjutan, investigatif, juga mendalam, teman-teman bisa klik tombol subscribe di Tempo Plus. Berlangganan lah Tempo Plus. Dan buat teman-teman tolong ya, jangan baca dan sebarkan konten bajakan. Karena urusan bajak-membajak, sekarang urusannya tentara. Maksudnya bajak sawah. Oke, berarti kita udah jelas nih Awan ya. Iya, mainnya adalah hari ini main militer ya, tentara ya. Ya, ini pasti seru ya. Betul. Karena kita juga melihat nih Ahad lalu ya kan, itu ada acara yaitu upacara apa namanya lengkapnya? Upacara apa ya? Upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar ya. Dan ada 27.000 pasukan yang ini jarang-jarang nih mereka kumpul sebanyak itu. Dan info yang gua peroleh dari banyak narasumber, ini memang keinginan Prabowo ya mengumpulkan tentara sebanyak itu ya. Oke, nanti kita bedah ya, Wan. Dan untuk itu kita sudah menghadirkan secara online pakar militer, yaitu Made Supriyatma. Apa kabar, Beli Made? Selamat baik, ya. Lagi di mana, Beli? Saya lagi ada di tengah-tengah Papua, di pegunungan Papua Tengah, provinsi Papua Tengah, di ibu kotanya di Nabire, ya. Ya, Beli Made ini adalah visiting fellow pada ICS, Yusof Ishak Institute ya, dan memang sudah cukup lama menggeluti soal militer gitu ya, dan katam betul lah soal kondisi tentara kita. Gitu. Dan ini jangan lupa Pram, kita membahas soal militer, kaitannya dengan edisi khusus Nasution ya. Betul. Ini yang paling utama, karena kan kami majalah Tempo itu mengeluarkan edisi khusus terkait dengan Nasution, dan ini ada kaitannya dengan tentara, dengan Dewi Fungsi. Gitu. Ya, di ini Erwan adalah Pimpronya ya, dan juga Khairul Anam itu host dari Jelasin Dong, dan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita untuk berkarya di tempat lain gitu. Oke. Kita langsung masuk dulu pada Batu Jajar nih. Info lo yang lo dapat tuh apa, Wan? Iya, ini kan sebetulnya keinginan lama Prabowo kan, dia ini ingin membentuk kodam-kodam baru. Sekarang ini kan sebelum penambahan 6 kodam baru ya, ada 14 kodam. Nah, dia tuh ingin sejajar dengan jumlah Polda. Jumlah Polda ada lebih 30 lebih kan. Ya, sesuai dengan provinsi. Nah, Prabowo ingin punya semangat ke arah sana. Makanya dia di Batu Jajar itu menambah 6 kodam baru menjadi 25. Ada yang di mana tuh? Ada yang Riau dan Kepulauan Riau, lalu kemudian Sumatera Barat dengan
Bengkulu kalau nggak salah, itu Bengkulu dengan ini dan lain-lain lah. Dan ada Sulawesi juga dan Papua ya kalau tidak salah ya beli ya. Ya, Papua ada satu. Ya. Ada satu di Papua. Nah ini semangat yang lama dan sebetulnya kalau dari kacamata kami pernah ngobrol dengan Andi Wijayanto. Ini penambahan Kodam ini salah satu upaya untuk menyebarkan perwira-perwira yang non-job itu loh. Jadi kan banyak perwira yang non-job akibat penambahan usia kan. Yeah. Nah dengan adanya penambahan Kodam itu, ya salah satu solusinya ya seperti itu, untuk menempatkan perwira-perwira yang non-job sehingga mendapatkan jabatan gitu loh. Itu. Tapi, nah ini kan menarik kan, nambah Kodam, tapi dia lupa akan ada konsekuensinya, itu adalah nambah anggaran. Nah, ini dia. Betul. Ya. Oke, soal anggaran kita simpan dulu gitu ya. Blimade kita melihat ini ada 162 ya kan satuan baru yang diresmikan oleh Presiden Prabowo di Batu Jajar. Sebenarnya perlu nggak sih sampai ada 162 satuan baru ini? Iya, itu juga menjadi pertanyaan saya sebetulnya, karena tidak hanya Kodam yang akan ditambah. Kodam ditambah dari 15 sebetulnya yang ada sekarang ini, tambah 22. Nanti akan pada 2029 akhir kekuasaannya Prabowo itu nanti akan menjadi 37 Kodam. Ya, jadi ini tahun ini baru tambah 6 aja, itu baru permulaan. Terus kemudian itu juga ada Batalion Teritorial Pembangunan. Tahun ini dibentuk 100. Ya. Luar ada biasa, BTP ya. Kayak nama Ahok aja ini, Basuki Cahayapurnama ya kan. Iya. Oke. Jadi itu 100. Itu sudah terbentuk, kemudian sudah ada penempatan-penempatannya, dan ini batalion yang unik. Karena dibentuk untuk membantu program pemerintah, khususnya ketahanan pangan dan kesehatan. Jadi nanti akan punya kompi. Kalau satu batalion biasanya punya kompi senapan A, B, C, D kalau dia besar gitu ya, dan kompi markas. Kalau yang ini kompi markas, kompi pertanian, kompi perikanan, kompi peternakan, dan kompi kesehatan. Ya, jadi itu yang akan mereka urusi. Ini akan ada di setiap kodim, ya. Jadi satu batalion untuk satu kodim. Dan yang paling penting jumlah kodim itu nanti akan sesuai dengan jumlah kabupaten kota. Jadi mereka akan bertani, mereka akan ada di setiap kabupaten. Nah, cuman masalahnya kan di kampung saya di Bantul situ, itu kan mau nyari tanah untuk pertaniannya tentara kan ya susah ya. Orang-orangnya sendiri nggak punya tanah gitu ya untuk ditanami gitu ya. Nah itu, tapi kita akan lihat pembekaan luar besar-besaran dan juga Kopassus ya, dari 3 grup menjadi 6 grup. Kemudian Komando Wilayah Keamanan Laut itu menjadi 14 sekarang ya. Ini perkembangan yang sangat luar biasa ya. Dan tentara kita belum pernah mengalami perkembangan yang sedemikian besar. Itu. Dan tapi lagi-lagi Bli, apakah memang menurut Blimade sendiri diperlukan sampai sebanyak itu? Kalau menurut saya sebenarnya mungkin kita berbeda visi ya antara saya dengan para pembuat kebijakan militer. Kalau kita umpamanya mungkin lebih perlu tentara yang kecil tetapi efektif. Ya, jadi mobile gitu, karena sekarang kan teknologi luar biasa. Betul. Majunya gitu ya. Jadi kita cyber warfare, mereka musuh bisa dengan cepat melumpuhkan kita, terutama kalau yang pertama diincar sekarang kan belum jadi lumpuhkan adalah sistem elektroniknya. Betul. Kalau itu tidak kita kuasai, lalu sebenarnya tidak ada artinya. Ya, negara-negara yang militernya kuat seperti Libya, seperti Irak dan lain sebagainya hancur dalam 2 minggu ketika berhadapan dengan kekuatan besar. Jadi kalau menurut saya, kalau yang diperlukan sekarang itu sebenarnya kekuatan yang kecil yang efektif gitu ya. Terus kemudian yang kalau kita memang mau memperkuat pertahanan,
ya kita harus memakmurkan bangsa ini dulu. Ya, karena itu yang sumber utamanya. Kita itu berada pada bottom line dari middle income countries, itu yang paling bawah sebenarnya middle income countries, dan dengan inequality atau ketimpangan sosial yang luar biasa gitu ya. Jadi sebagian besar memang, sebagian kecil sekali orang memang kaya banget gitu. Ini yang mendongkrak kalau dilihat dari angka GDP-nya gitu. Tapi rakyat miskin itu yang benar-benar miskin, karena saya benar-benar ada di wilayah yang saya bisa melihat kemiskinan dengan nyata, gitu. Luar biasa. Ya, luar biasa miskinnya. Artinya prioritas itu memang harusnya lebih pada untuk kebutuhan masyarakat umum dulu, ketimbang kemudian memperkuat pertahanan yang sebenarnya juga tidak terlalu diperlukan ya. Tidak terlalu diperlukan. Kecuali ada maksud lain, Bro. Nah, ini dia. Oke. Tadi Erwan kan juga sudah menyebut ya soal efisiensi anggaran gitu ya. Ini kan sebenarnya juga bertentangan ya. Benar. Di awal tahun ini Prabowo gencar-gencaran gitu loh. Begitu gencarnya untuk mengefisienkan anggaran. Kita tahu tuh yang AC dimatiin gitu ya. Terus juga kendaraan untuk bukan kendaraan dinas tapi kendaraan antar jemput. Birokrat itu kemudian dihilangkan gitu ya, atau diperkecil gitu. Nah, tapi di sisi lain ternyata dia memperkuat nih tentara, dan ini juga sepertinya menjadi program prioritas ya, Blimade ya. Selain juga ada program makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat, koperasi Desa Merah Putih. Begitu, Bli? Yang sebenarnya paling mengkhawatirkan untuk saya adalah penggunaan tentara untuk kepentingan yang non militer. Tentara umpamanya seperti begini, kalau Anda menjadi petani, Anda belajar dari sejak kecil. Gitu. Sejak kecil menjadi petani. Semua petani kita itu belajar dari sejak kecil, mengikuti tradisi dan lain sebagainya, tahu musim dan lain-lain. Kemudian sekarang, suruh tentara, ada tentara dikasih pertanian. Sekalipun diberikan peralatan-peralatan modern, ya kan bisa catch up. Ya, dengan pengetahuan yang sudah ada di nature-nya sangat berbeda. Ya, apakah mereka akan benar-benar memperkuat ketahanan pangan? Saya ragu. Ya, karena itu bukan pekerjaan mereka. Pekerjaan pertama mereka itu adalah bertempur. Jadi mengacaukan ini, nanti yang saya khawatirkan bertempurnya nggak dapat, ya bertaninya juga nggak dapat. Iya. Dan terus ada contoh yang gagal kan, Beli ya? Misalnya ada banyak contoh gagal. Program cetak sawah itu kan gagal itu di zamannya Gatot Nurmantio itu tuh sempat juga kami tulis. Lalu kemudian yang terakhir itu program food estate yang di Kalimantan Tengah. Itu juga kan gagal. Mau nanam singkong ternyata gagal di sana. Ada tumbuhnya beda tapi. Artinya sebetulnya ada presiden yang buruk gitu loh, bahwa tentara masuk ke pangan itu menimbulkan kegagalan gitu ya kan, Beli, kira-kira gitu. Betul. Itu di satu sisi juga. Di sisi yang lain kemudian pelibatan tentara dalam berbagai macam kebijakan, walaupun bukan tentara langsung ya, seperti namanya Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Itu kan ada MOU antara Menteri Kehutanan dengan Mabes TNI. Betul. Terus kemudian Kasum TNI itu menjadi pelaksana dari Satgas PKH. Yang tugasnya mengamankan sawit-sawit yang disita oleh Kejaksaan Agung. Ini baru disita loh ya, belum masuk ke pengadilan gitu ya. Terus kemudian ini diberikan ke Agrinas. Siapa di Agrinas kita tahu sendiri semua. Militer semua ada di situ. Dan tiba-tiba hanya dalam waktu 2 bulan Agrinas menjadi pemain besar sawit. Nah, saya meragukan apakah kita belum lihat ya. Mungkin setelah 1 tahun kita baru akan lihat bagaimana hasilnya. Bagaimana kinerja mereka, mampu nggak mereka bekerja, apakah ini hanya sekedar rent seeking gitu ya. Jadi artinya karena mereka nggak mampu mengelola kebun, ya terus serahkan kepada penguasa yang lama, perusahaan yang lama mengelola gitu, terus kemudian dapat persentasenya aja, ya itu kan ini rent seeking murni gitu kan. Terus kemudian nanti akan ada keterlibatan bahwa tentara akan mensuplai 84.000 apotek yang dikelola oleh koperasi desa, ya karena tentara sudah mengubah laboratorium militer yang menjadi pabrik obat, ya itu kan rencananya. Gitu. Jadi bayangkan kepentingan ekonominya luar biasa, dan ini kan bukan tugas militer,
Dan kalau berbicara soal PKH, Satgas PKH itu tadi beli soal Satgas Sawit ya, kalau kami sebutnya itu. Jadi memang kami juga mendapatkan cerita dari lapangan, terutama di daerah Riau, kan banyak sekali pekebun sawit itu yang sudah memiliki SHM, tapi masuk dalam kawasan hutan. Nah kemudian oleh tentara, pekebun-pekebun itu dipolis land, dan ini menimbulkan gejolak itu loh di bawah itu beli. Nah ini yang barangkali tidak tidak dipikirkan oleh tentara, oleh Satgas PKH itu ketika masuk ke dalam problem sawit dalam kawasan hutan gitu loh. Ya. Nah ini menjadi salah satu contoh untuk saya bagaimana kebijakan ini akan menimbulkan ledakan sosial. Ini jelas mereka tentara akan berhadapan dengan masyarakat biasa. Itu ceritanya di mana-mana. Dan ini salah satu contoh. Contoh kedua itu bagaimana mereka mengefisiensi, memotong anggaran daerah dan lain sebagainya. Terus kemudian daerah harus menaikkan pajak, cari sumber sendiri dengan naikkan pajak gila-gilaan. Hasilnya kita lihat di Pati. Betul. Ini rentetan. Ada banyak sekali kebijakan yang seperti begini. Gitu ya. Nah, apakah dengan penguatan tentara ini sebenarnya menunjukkan juga bahwa pemerintahan Prabowo ini seperti salah prioritas, Blimade? Kalau kita lihat kan seolah-olah di awal Prabowo itu sangat inklusif ya. Sangat inklusif. Semua orang mau dirangkul. Sekarang PDIP berusaha untuk dirangkul, masuk. Semua masuk, tidak ada oposisi. Dan itu yang mereka gembor-gemborkan selama ini. Nah, ketika semua orang dirangkul, kementerian-kementeriannya anggarannya dipotong. Dipotong. Nah, ininya semua dipotong, nggak dikasih kerjaan, dan kadang-kadang mereka tidak Presiden tidak terlalu punya perhatian terhadap menteri-menterinya gitu ya. Cukup dia panggil Menko-nya dan kemudian hanya beberapa orang di sekitar dia gitu ya. Nah, dia lebih banyak ke luar negeri memperlihatkan bahwa dia diterima oleh pemimpin-pemimpin besar di seluruh dunia gitu. Dan mencoba menjadi negosiator gitu kan di mana-mana gitu. Nah, yang ini gaya unik dari Prabowo ini adalah dia kemudian untuk memperkuat agendanya, dia membentuk satgas. Jadi ini government by task force gitu ya, pemerintahan oleh satgas. Semua satgas. Ya, pekerjaan kehutanan itu dikerjakan oleh satgas. Ya kan. Terus kemudian dulu ada satgas ini, satgas itu, ada satgas swasembada pangan, ada satgas macam-macam. Ya, hampir setiap pekerjaan besar itu ada satgas. Nah, terus kemudian satgas ini adalah orang yang bisa dikontrol oleh Prabowo dan isinya biasanya militer semua. Iya. Seperti BGN itu kan juga ada personilnya, militernya cukup banyak ya. Iya, dan yang paling powerful di BGN tentaranya menurut informasi yang kami peroleh di internal. Iya, dan yang paling kalau BGN itu masih lagi mereka merekrut dari berita-berita yang saya lihat itu merekrut rencananya 30.000 sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Persis, kan? Ya. Dan ini menjalani pendidikan 3 bulan di Rindang sebagai Komcat. Ya kan. Jadi 30.000 orang ini akan nanti jadi Komcat. Dan saya wawancara beberapa orang yang kebetulan saya kenal ikut dalam program ini. Isinya 70% pelatihan militer, baris berbaris, sebagian besar baris berbaris, hanya 30% tentang food safety dan lain sebagainya. Ya. Lalu ini bagaimana gitu dari segi profesional dan segi kan BGN itu sebenarnya ini juga satu ya. Prabowo itu punya distrust kayaknya yang sangat besar terhadap birokrasi dan politisi sipil. Birokrasi terutama. Yang dia lihat sebagai korup gitu. Ya, sebenarnya enggak. Ya. Jadi sebenarnya mengapa dia tidak melibatkan Pemda? Kan sebenarnya paling efektif ya. Tidak melibatkan sekolah. Tidak melibatkan guru yang tahu persis lingkungannya. Tapi membuat BGN dengan anggaran yang demikian besar. Ya. Ini untuk orang yang paham kebijakan. Ini luar biasa kacaunya karena mulai dari nol ya dan kemudian dengan orang-orang yang nggak tahu lapangan. Jadi kalau seandainya ini kolap kita tidak heran gitu karena memang desainnya memang tidak dibandingkan dengan birokrat yang sudah ada di sana puluhan tahun ya. Beberapa dari mereka memang
beberapa banyak sebagian besar saya percaya birokrat kita, teknokrat kita itu bekerja dengan baik dan jujur, ya. Dan mereka kalau diberi insentif yang baik, mereka bekerja dengan baik, gitu. Ya. Dengan penguatan tentara yang sedemikian besar, apa kira-kira bahayanya? Apakah mungkin juga ini akan terkait dengan 2029 mungkin? Ya, kalau kita melihat dari sisi politisnya, bukan melihat dari sisi pertahanannya, tapi kalau dilihat dari sisi politisnya, jelas ini adalah pintu masuk, gitu ya. Karena bagaimanapun juga, kemudian kalau kita tempatkan batalion di seluruh Indonesia, dan orang ini orang kan selalu kayak kita lah, bertuhan gitu kan ya, selalu ingat pada pencipta kita gitu kan. Kalau penciptanya minta tolong kan jadi masa enggak gitu ya. Jadi ya di situ saya kira ada unsur itunya, dan ini masif ya. Ini masif sekali. Artinya kalau 2024 itu ada Parcok, 2029 mungkin ada Parjo ya. Ada Parjo. Jadi ada kemungkinan akan ada Parjo. Ya, tapi kan di Tempo sendiri, Wan, kita sudah pernah mengulas itu juga soal Parcok dan juga Parjo. Ini kuat mereka bermain ya, termasuk juga di pilkada. Jangan lupa ada tuh kita sebutkan, dan itu real ya di beberapa lokasi itu kemudian calon-calon yang didukung oleh penguasa itu juga akhirnya bisa menang karena bantuan Parcok dan Parjo gitu loh. Dan ini sudah kuat sebenarnya munculnya, bukan baru-baru ini saja, apalagi ke depannya berarti ya, Blimade ya. Betul. Nah, yang ke depannya ini yang saya agak khawatir, Pak. Karena begini, sekarang kalau saya hitung-hitung, tentara itu akan lebih dari 1 juta personel. Ya, kalau dihitung-hitung, tambah dengan semua ini pembengkakan di mana-mana, itu nanti pada 2029 itu ini. Pertama itu budget ya. Ini kita punya tentara demikian besar itu, ini tentara ini kan perennial ya. Kita harus menghidupi mereka sampai mereka pensiun. Karena di Indonesia itu tidak ada exit. Kalau di negara lain setelah dia umur 35 itu ditawarkan, kamu mau keluar, kita carikan pekerjaan dan lain sebagainya, disipilkan. Itu di negara lain. Di Indonesia itu tidak ada jalan seperti begitu. Jadi kita itu akan mereka masuk jadi tamtama umur 18, mereka akan pensiun umur 58. Ya, undang-undang TNI yang baru itu usia pensiunnya dinaikkan menjadi 58. Ya, usia efektif untuk bertempur itu 30, 32, 35 itu maksimal banget. Ya, artinya kalau Anda tempur ya, Mas, Anda pegang senapan, itu senapan itu kalau ada tembakan itu kan mendorong ke belakang kan, itu harus ditahan dengan dada kan. Itu tidak semua orang bisa. Itulah yang butuhkan ketahanan fisik yang ini. Setelah dia umur 35 itu, dia akan kemana? Dia akan ke staff. Seberapa banyak staff yang dibutuhkan di dalam tentara? Nah itu menjadi persoalan lagi kan. Ya, kalau seandainya tidak terlalu banyak staf, lalu sisanya ini mau kemana? Ya, dalam 20 tahun ini sekarang yang masuk sekarang, itu kemudian 20 tahun kemudian, itu tuh kemudian keluar. Dan harus dicarikan pekerjaan, karena tidak ada pekerjaan di luar. Kita mau masukkan kemana? Balik lagi kayak dulu kan, mereka kan masuk ke semua wilayah sipil yang mereka nggak dilatih untuk itu. Ya. Dan mereka akan bersaing dengan camat-camat, dengan kades, dengan ini dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau sudah begini, lalu apa? Ini kalau menurut saya juga benar-benar setback untuk segala macam hal, termasuk juga demokrasi kita. Ya akan mundur. Dan kemudian yang kedua, kenapa sih kita kok jadi negara miskin sekarang ini dengan tentara ke pertanian? Ya kan, dan semua orientasi sebenarnya pemerintahan itu hanya negara miskin yang kemudian pertanian. Vietnam itu sibuk loh, benar-benar membenahi pendidikan serius sekali sehingga skor PISA anak-anak sekolah mereka menjadi 10 besar dunia sekarang gitu ya. Mereka siap benar gitu dengan ini, dengan masa depan mereka tahu persis gitu. Kenapa kita tidak?
280 juta mungkin oke lah, itu terlalu berat. Tapi bagaimana dengan mengasuh 30 juta aja atau 40 juta aja yang memang benar-benar yang akan bisa ini sehingga menarik yang lain-lain gitu. Kan nggak ada visi seperti begitu. Yang bisa berpikir seperti itu adalah para teknokrat yang tidak mensekuritisasi semuanya, tidak melihat semuanya dengan kacamata perang gitu ya, tapi dalam kacamata damai. Tapi beliau kan tadi sempat menyinggung soal miskin. Sebetulnya kan kita ini negara kaya, tapi kata Prabowo lebih sering dirampok dan diadu domba oleh antek asing. Oleh antek asing, mungkin Tempo kali ya. Tempo kali. Nah itu menurut Bli memang faktanya seperti itu, emang atau ilusi aja Bli? Enggak, ini delusional. Saya tidak segan-segan mengatakan ini delusional. Karena apa? Karena kalau tunjukkan sebenarnya siapa yang merampok kita. Tunjukkan sebenarnya siapa yang mengadu domba kita. Tunjukkan siapa yang menipu kita. Ya kalau tipu menipu oke lah, karena di dunia internasional ini sistemnya anarkis, siapa yang agak tidak kurang pintar, untuk tidak mengatakan kata lainnya itu, yang tidak kurang pintar, itu yang kalah, gitu kan. Itu bukan ditipu. Ya, kita yang kalau kita salah berunding, konsekuensinya ke kita, ya jelas kita kalah gitu kan ya. Itu bukan ditipu, itu kita kalah. Delusi dari Prabowo ini apa bahayanya Bli? Apakah kemudian juga menggiring publik untuk mempercayai anggapan yang serupa bahwa kita dirampok, kita diadu domba, atau seperti apa? Delusional itu selalu menimbulkan ketakutan. Ya, takutan terhadap apa yang enggak gitu ya, enggak ada gitu. Nah, ketakutan ini terus kemudian membuat orang membutuhkan sesuatu yang kuat. Nah, itu tentara. Tulang punggung militerisme itu selalu adalah ketakutan bahwa kita tertinggal, ketakutan bahwa kita akan dijajah, ya ketakutan akan ada perang gitu kan ya sebenarnya. Padahal dalam sistem dunia yang sekarang ini saya kira ada perangnya di Ukraine, nggak kemana-mana, di situ aja dari beberapa tahun yang lalu kan ya. Di Gaza memang meledak dan menjijikkan betul gitu, tapi ya itu terkonten di wilayah itu saja gitu. Bahkan di tempat-tempat lain itu berhasil mereda gitu. Syria mereda gitu ya. Jadi sebenarnya masalahnya apa? Dulu ada perang yang lebih besar dari ini, kita nggak ribut, kita nggak membesarkan tentara. Ya ini kan juga sebenarnya juga sudah muncul pada masanya Jokowi ya. Ingat nggak dulu kita ditakut-takutin Indonesia akan menjadi seperti Suriah gitu, akan ada perang saudara dan lain-lain. Dan waktu itu bocor halus sudah dengan tegas menyatakan nggak mungkin akan ada perang seperti di Suriah, perang saudara itu tidak mungkin terjadi di Indonesia gitu ya. Dan ini sekarang berulang lagi. Prabowo kemudian menggunakan narasi-narasi semacam itu, memunculkan ketakutan gitu ya, Blimade ya, sehingga kemudian kita juga akhirnya mempercayakan solusinya pada tentara, begitu ya Bli ya? Iya betul, itu solusinya pada tentara, pada sesuatu yang kuat ya. Tetapi karena terus kemudian ini dalam beberapa bulan kita tidak menampakkan hasil, yang muncul itu adalah masyarakat yang sinis. Masyarakat orang Indonesia itu setahu saya, kemanapun saya pergi di dunia ini, orang Indonesia itu orang yang paling nasionalis, paling cinta sama bangsanya. Nggak usah diajarin lagi. Dia usah dipakai pada baris per baris, itu orang Indonesia itu otomatis cinta banget sama negaranya. Tapi yang sekarang yang saya lihat yang terjadi justru karena ketika mereka mengintroduksi nasionalisme negara gitu ya. Nasionalisme itu harus kamu tunjukkan dengan bendera, dengan baris per baris, itu baru kamu nasionalis. Ini kan sebenarnya militeristik ya. Di lain itu kemudian menjadi semacam ada arus balik dari masyarakat. Apa-apaan ini gitu. Ini bukan Indonesia yang saya kenal gitu ya. One Piece bendera itu muncul gitu ya. Terus kemudian ya Allah, kenapa aku lahir jadi TNI? Ya hidup cuma sekali aja, kenapa lahir jadi WNI gitu kan ya. Itu sinisisme yang luar biasa yang kalau elit yang tidak punya akar ke bawah itu nggak akan mampu menangkap itu. Ya mereka selalu oleh elit ini kemudian dianggap sebagai ini ancaman melulu gitu ya. Terus kemudian responsnya adalah ngancem juga, awas gitu kan ya. Ini kita melihat juga dwi fungsi kan ini kan makin masuk ya.
Beli ya, dengan munculnya batalion teritorial pembangunan. Betul. Gitu, dan ngomong soal dui fungsi lah. Ini dan kan bukan dui fungsi lagi kalau kata Jenderal Panglima TNI Jenderal Agus, multifungsi. Multifungsi, betul. Ya, ngomong soal dui fungsi, ya kan Tempo menerbitkan edisi khusus Jenderal Abdul Haris Nasution gitu ya. Ini kan dia adalah pencetus jalan tengah, konsep jalan tengah yang kemudian berujung pada dui fungsi tentara, Wan. Ya. Nah, ini seperti apa nih, Wan? Edisi khusus kali ini kita menghadirkan sosok Nasution. Iya, betul Pram. Jadi ini edisi khusus yang dirancang sejak 2 bulan lalu dan melihat kondisi sekarang bagaimana militer ini begitu masuk ke sendi-sendi kehidupan kita ya. Karena itu ketika ada dirapatkan di redaksi, ada perdebatan ya antara 2 tokoh waktu itu kalau tidak salah, Nasution dan satu lagi siapa Mas? Nanti aja kita sebutkan. Jangan dan sekarang. Satu lagi. Nah itu akhirnya kami memilih Nasution karena itu tadi ada multifungsi tentara yang luar biasa. Nah kami diskusi dengan banyak narasumber, termasuk juga dengan Blimade ya, sampai Blimade juga kami minta membuat kolom Nah, dengan banyak narasumber sampai kemudian juga mendatangi rumah tempat kelahirannya Nasution di Huta Pungkut di Mandailing Natal, dan juga wawancara dengan cucu-cucunya seperti itu. Dan memang yang kami highlight waktu itu salah satunya adalah soal dui fungsinya. Bagaimana Nasution sampai melahirkan konsep dui fungsi itu? Ya, jadi Nasution ini berpidato, Pram, di Akademi di Akmil Magelang. Kalau tidak salah 12 November tahun 58. Jadi di hadapan para calon tentara ini, dia pidato berapi-api soal tentara itu harus seperti apa. Kata Nasution, tentara itu jangan seperti alat politik di Amerika Latin ataupun seperti di Eropa menjadi alat kekuasaan. Tentara itu harus menyatu dengan masyarakat, harus punya jiwa sosial, kira-kira seperti itu. Nah, dengan pidato seperti itu lalu kemudian diejawantahkan oleh seorang profesor itu menjadi jalan tengah tentara. Yang ujungnya adalah ya sebetulnya dui fungsi tentara, kira-kira seperti itu. Dan yang menarik nih Pram, ada satu penyesalan dari Nasution ketika dui fungsi ini semakin merajalela. Gua diceritain sama Ilham Aidit. Ilham Aidit ini anak dari DN Aidit. Jadi Ilham Aidit ini dapat beasiswa dari yayasan yang didirikan oleh Yohana Sunarti. Yohana itu istrinya Nasution. Jadi tiap Lebaran itu dia datang ke rumah Nasution. Nah di tahun 81 atau 82 nih, Ilham Aidit ini diajak Nasution ke ruang perpustakaan dia, tempat dia menulis. Nah kata Ilham, ini satu-satunya momen Nasution ini ngomongin politik sama gua katanya tuh. Karena waktu itu dia Nasution ikut petisi 50 tahun 80. Berarti tahun 81 tuh peristiwa itu. Nah, kata Ilham, dia ini mengeluhkan Soeharto waktu itu karena sudah kebablasan terutama mengejawantahkan dui fungsi ala dia itu. Dan dia ya intinya inilah mumet dengan urusan Soeharto dan waktu itu kira-kira seperti itu. Nah, tapi menurut Blimade sendiri apakah memang ini warisan yang negatif dari seorang Nasution atau bagaimana, Bli? Kalau menurut saya Nasution cuma ingin meletakkan posisi tentara ketika berhadapan dengan situasi spesifik pada tahun-tahun demokrasi terpimpin itu. Sesudah itu dari kesan saya itu tentara memang harus punya suara, tetapi hanya di tingkat MPR. Untuk merumuskan semua tujuan nasional yang besar gitu. Pembangunan 25 tahun. Itu konsepnya Nasution. Dari seingat saya dari interview saya tahun 90 itu yang, dan juga dari baca-baca buku-buku dia ya, memenuhi panggilan tugas 1 sampai 6 itulah yang diinginkan oleh Pak Nat.
Panas tidak ingin tentara ikut campur dalam politik sehari-hari, ya. Tapi ikut campur dalam politik, merumuskan, katakan sekarang kalau dalam taksiran saya merumuskan grand strategy untuk bangsa Indonesia. Ya, sosok Nasution ini menarik ya. Nasution ini kan juga berpolitik. Pada masanya dia sempat juga bersama para tentara lain mendirikan partai, tapi kemudian partainya kalah dibandingkan PKI. Jauh sekali gitu kan. Dan hubungan dia dengan PKI itu kan juga sebenarnya naik turun ya. Itu menarik sekali tuh kalau karena gue bagian dari yang mengedit juga gitu. Itu bagaimana Nasution itu sangat membenci komunis, ya kan? Tapi dia mendapatkan bantuan dari komunis ketika kemudian dia datang ke Rusia gitu. Dia bisa sampai ke sana karena bantuan dari kader-kader PKI yang gitu. Menjembatani ya. Betul. Dan ada satu lagi cerita yang menarik tuh, hubungan Nasution dan komunis. Ternyata di perpustakaan pribadinya Nasution itu juga ada Das Kapital. Betul. Gitu loh. Itu ceritanya nanti teman-teman bisa baca di edisi khusus majalah Tempo. Nah, tapi kembali ke soal kita merilitkan Nasution nih ya, Wan ya, dengan kondisi seperti sekarang. Blimade melihat nggak ini satu pencetus duifungsi, yang satu lagi adalah orang yang mempraktikkan duifungsi. Apa bedanya antara Nasution dan Prabowo? Berbeda sekali dengan tentara kebanyakan Indonesia kebanyakan. Beliau sangat intelek ya, di tengah dengan tentara-tentara yang berasal dari peta yang kebanyakan, bahkan Sudirman sendiri sebenarnya hanya lulusan setara SMP ya. Soeharto juga setara SMP. Nasution ini adalah seorang teknokrat militer, tapi juga terpengaruh karena dia masih muda sekali ketika revolusi ya, umur 30-an itu sudah menjadi wakilnya Pak Dirman gitu ya. Wakil Panglima Angkatan Perang Indonesia. Karena beliau ini salah satu dari lulusan Akademi Militer di Bandung yang kemudian menjadi perwira NIL. Jadi tahu teori militer, tahu teori strategi dan lain sebagainya, sehingga mampu membaca juga tentang strategi gerilya. Sehingga bukunya Pokok-Pokok Gerilya itu menjadi sangat terkenal, menjadi salah satu buku acuan. Banyak buku buku tentang gerilya lainnya, tapi beliau ada satu sumbangan dari Indonesia sebagai case study gitu ya. Pokok-pokok gerilya yang pernah saya baca juga dengan sangat serius dan sekarang dinamakan sebagai perang asimetris. Nah, yang dipersepsikan sebagai jalan tengah, kemudian bereksperimen Pak Nas dengan banyak hal gitu ya, mencoba mendudukkan posisi tentara Indonesia di dalam sistem politik dan sistem sosial Indonesia. Dan kemudian ketika itu ada eksperimen dengan IPKI, ya, beliau tidak ikut langsung. Nah ini tipikal Pak Nas. Itu kalau sudah member politik gitu, itu tuh langsung dari belakang gitu ya. IPKI itu beliau ikut mendirikan. Tapi IPKI itu ya kira-kira kayak ada partai sekarang yang gambar gajah-gajahan itu. Itulah hasilnya. Hasilnya dalam pemilu itu ya seperti begitu itu gitu. Jadi hanya dapat kurang 1% ya. 1% beli ya. 1% suara ya. 1 suara dari juga tidak di konstituen, terus kemudian mikir bahwa ya jelas tentara ini nggak bisa berpolitik. Lalu bagaimana caranya? Akhirnya pada waktu itu karena melihat situasi politik menjelang dekret presiden, kembali ke Undang-Undang Dasar 45, Soekarno pingin itu, akhirnya merumuskan posisi tentara ini di mana di sini. Karena sebenarnya yang meminta itu adalah Bung Karno. Yang meminta untuk, setahu saya dari banyak buku yang saya pelajari, yang meminta untuk posisi tentara itu kalian itu jadi, karena Bung Karno nggak suka dengan partai politik. Partai politik yang bahkan dengan PNI pun dia nggak merasa nyaman gitu. Jadi terus kemudian ini tentara ini bisa dipakai ini gitu kan ya. Terus adalah kemudian inilah Nasution
yang kembali menjadi kasar, terus bagaimana didorong-dorong lah untuk berpolitik gitu, dan keluarlah jalan tengah ini. Jalan tengah ini, tetapi ada perbedaan dengan yang sekarang. Yang sekarang ya. Kalau Pak Prabowo dengan Nasution di fungsinya, bahkan dengan Soeharto juga ya. Dengan Soeharto itu kan, Soeharto sebenarnya memakai tentara untuk kepentingan politiknya. Dan itu dimasuk kemana-mana gitu. Nah, sekarang ini agak berbeda sedikit dengan konsep jalan tengahnya Pak Nas, karena Pak Nas itu berdiri di partai tentara. Jadi tentara itu jadi kayak satu partai, itu punya kehendak. Yang ini harus dibeginikan. Visi ekonomi kami seperti begini. Nah, yang sekarang ini yang agak berbeda. Kalau Prabowo mau memakai tentara, dia itu seorang pemimpin partai. Dia itu seorang politisi sipil. Ya, tentu yang harus dimajukan pertama adalah partainya, ya kan, orang-orangnya. Nah, terus kemudian posisi tentara di sini di mana? Apakah tentara punya otonomi terhadap Prabowo, atau tentara berada di bawah Prabowo? Ini agak berbeda. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Karena walaupun bahwa Prabowo itu adalah panglima tertinggi, ya Jokowi juga panglima tertinggi gitu ya. Mega juga ketika presiden panglima tertinggi gitu, punya hak menggerakkan tentara itu. Dan sekarang ini tentara, kalau menurut saya, mungkin saya sudah mulai dengar bisik-bisik tapi nggak pernah jelas gitu ya. Itu para perwira juga mulai mempertanyakan ya, posisi kami sebenarnya sekarang di mana? Apakah posisi kami adalah pembela pelaksana kebijakan pemerintah? Ya, karena kalau itu berhasil, maka yang berhasil kami. Tapi kalau kami gagal, ini akan masuk ke konsep pertahanan, ya kan? Kalau gagal, ini yang menderita rakyat. Rakyat nggak percaya sama kami. Itu untuk tentara Indonesia luar biasa. Ya, luar biasa ininya, luar biasa dilematis gitu. Ya mungkin kolonel, jenderal gitu tuh bisa dapat keuntungan yang besar. Tapi yang di bawah ini juga kemudian rakyat, atau kemudian mereka yang benar-benar masuk tentara kemudian ingin menjadi kesatria, ya ingin mendapatkan kehormatan untuk negeri ini, dan genuinely benar-benar rasa cintanya pada negara, ingin berkorban itu. Ini pertanyaan paling besar. Ya, akankah tentara adalah alatnya Prabowo, ataukah tentara otonom dari Prabowo? Itu pertanyaan eksistensial yang harus dijawab oleh setiap perwira sekarang ini. Ya, menarik ya perbincangan kita soal Prabowo, militer, dwi-fungsi, juga Nasution ya. Rasanya cukup ya untuk kali ini ya. Betul, karena sudah komprehensif dengan Blimade ya. Ya, betul. Ya, teman-teman bisa bacalah nanti semuanya itu ya soal sosok Nasution yang kalau kita melihat lagi dari awal sampai akhir itu, dan juga banyak hal baru di situ. Itu liputan yang komprehensif soal Nasution, jadi teman-teman bisa membacanya di majalah Tempo. Jangan lupa langganan. Betul, dan ada kolom Blimade juga di situ, dibaca juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Blimade sudah menemani kami untuk berbincang-bincang bersama di Bocor Arus Politik. Kita akan berjumpa dalam lain kesempatan lagi, Blimade. Ya, terima kasih banyak undang saya ke sini. Senang. Ini selalu lucu dan segar. Iya. Makasih Blimade. Saksikan terus Bocor Arus Politik di YouTube Tempo.co dan Spotify. Bye-bye.